Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfia, mahasiswa Institut Teknologi dan Sains NU Lampung, NIM 235921201091, kelas TIB, semester 3, Prodi Teknologi Informasi, akan membuat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan yang diampu oleh dosen Bapak Alif Ilham Akbar Fatrian Shah, MSA. Saya akan menjelaskan tentang dampak artificial intelligence atau AI terhadap sumber daya perusahaan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering disingkat sebagai AI telah menjadi salah satu teknologi revolusioner di era digital. Implementasi AI memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dalam skala besar, meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan keputusan, teknologi ini mampu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan. Baiklah, akan kita bahas dampak artificial intelligence terhadap sumber daya perusahaan, baik dari sisi positif maupun tantangannya yang dihadapi atau dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif artificial intelligence terhadap sumber daya perusahaan, yaitu yang pertama, AI mampu meningkatkan efisiensi operasional. AI memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat melalui otomatisasi. Contohnya, perusahaan manufaktur menggunakan robot berbasis AI untuk produksi yang mampu mengurangi waktu produksi dan biaya produksi serta biaya tenaga kerja. Yang kedua, dampak positifnya yaitu optimalisasi pengelolaan data. Perusahaan dapat menganalisis data besar untuk memprediksi tren pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan merancang strategi bisnis yang lebih efektif dengan menggunakan teknologi AI. Dampak positif yang ketiga yaitu penghematan biaya. Implementasi AI mampu mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja untuk tugas-tugas rutin, sehingga hal itu dapat menekan biaya operasional. Kemudian dampak positif yang keempat ialah inovasi produk dan layanan. Dengan penggunaan AI, perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih personalisasi, seperti rekomendasi produk dalam platform e-commerce atau layanan berbasis AI di sektor-sektor kesehatan. Kemudian dampak positif penggunaan AI terhadap perusahaan yang kelima yaitu keamanan data. Sistem berbasis artificial intelligence atau AI ini dapat mendeteksi ancaman siber secara real time, melindungi data perusahaan dari serangan-serangan. Kemudian itulah dampak positif dari penggunaan AI terhadap sumber daya perusahaan.
Selanjutnya, dampak negatif atau tantangan yang dihadapi perusahaan ketika menggunakan teknologi artificial intelligence. Yang pertama, dampak negatifnya adalah pengurangan lapangan kerja. Penggunaan AI ini akan menghadirkan otomatisasi terhadap kegiatan-kegiatan rutin. Hal ini dapat menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu yang berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya adalah ketergantungan pada teknologi. Perusahaan yang tergantung pada AI menghadapi risiko jika terjadi kegagalan sistem atau serangan siber. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah biaya implementasi yang tinggi. Investasi awal untuk membangun infrastruktur artificial intelligence ini sangat tinggi, ditambah dengan pelatihan tenaga kerja yang cukup mahal. Karena hal itu tidak semua perusahaan mampu mengadopsi AI. Kemudian yang keempat, dampak negatifnya adalah etika dan privasi. Penggunaan AI dalam pengelolaan data pelanggan akan memunculkan isu privasi dan keamanan yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Itulah dampak positif dan negatif dari penggunaan AI pada perusahaan. Kemudian sebagai solusi atau strategi pengelolaan dampak AI ini, yang pertama yaitu peningkatan keterampilan karyawan. Perusahaan harus melatih karyawan agar mampu bekerja bersama sistem AI dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Strategi yang kedua yaitu diversifikasi pekerjaan, yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan teknologi artificial intelligence. Kemudian yang ketiga, penerapan kebijakan etis. Perusahaan perlu mengembangkan regulasi internal yang memastikan penggunaan artificial intelligence secara etis, terutama dalam pengelolaan data pelanggan. Kemudian strategi yang keempat yaitu investasi yang bertahap. Mengadopsi artificial intelligence secara bertahap ini perlu untuk memastikan kelayakan dan efektivitas implementasinya. Terakhir, sebagai kesimpulan, kecerdasan artificial memberikan dampak besar terhadap sumber daya perusahaan, baik dari sisi efisiensi, inovasi maupun tantangan etis dan sosial. Untuk memanfaatkan potensi AI ini secara maksimal, perusahaan perlu mengelola dampaknya dengan bijak melalui pelatihan karyawan, kebijakan etis, dan investasi yang terencana. Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai pendorong transformasi bisnis yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.